Seluruh kecamatan di Kabupaten Toba mengikuti pelatihan manajemen badan usaha milik desa di kantor pendamping tenaga ahli di Hinalang, Bali G. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, DPMD. Pelatihan yang berlangsung 4 hari tersebut, pengurus BUMDes yang ada di Kabupaten Toba, agar lebih maksimal dalam pembuatan dan juga pelaporan. Pelatihan manajemen badan usaha milik desa bagi para pengurus BUMDes ini kita harapkan bisa menambah ilmu baru dan bisa diaplikasikan dalam usaha yang ada di masing-masing BUMDes. Berikut kita mendengarkan penjelasan dari narasumber kita Leni Nainggolan, pendamping tenaga ahli Kabupaten Toba. Ini BUMDesnya menggambarkan BUMDes minimal harus punya penghasilan per bulan senilai penyusutan ini. Itu minimal, ya. Karena apa? BUMDes bisa menggunakan biaya operasional kalau dia punya pendapatan, kalau dia punya keuntungan. Ya, itu juga pada saat sosialisasi produk juga disampaikan. BUMDes boleh menggunakan biaya operasional dari keuntungan sehingga penyusutan ini bisa terbayarkan. Makanya kenapa tadi saya bilang minimal, kalaupun hanya BUMDes sanggup hanya buat bisa menutupi untuk penyusutan saja, artinya ATK, transport, makan minum itu nggak ada dan tidak boleh digunakan, tidak boleh diambil seharusnya, gitu ya. Sampai di sini ada modal kerja. Ini modal kerja yang digunakan pada saat mendukung, ya, mendukung. Yang dikatakan modal itu dia mendukung usaha itu supaya berjalan dan ada nilai. Nanti ini disesuaikan dengan apa unit usahanya. Kalau perdagangan modalnya berarti stok, ya kan? Ada stoknya dan yang lainnya. Termasuk apa saja biaya-biaya yang keluar pada saat operasional usaha itu berjalan. Ternyata dijabarkanlah kalau menurut ini ya, ada jaga malamnya, sopir, bantu transport, ATK, listrik, ya, dan termasuk tadi biaya penyusutan. Nanti kita lihat. Baru ada yang namanya, jadi dari total semua usaha itu membutuhkan modal lah dia sekitar 138.838.292. Berdasarkan inilah pengurus membuat proposal, lalu menyampaikan nilai ini kepada pemerintah desa. Seperti itu, ya. Jadi jelas berapa modal yang dibutuhkan, apa aja pengeluarannya, dan ada juga satu rencana pendapatan per bulan, ya. Kalau dari modal seperti itu sebesar ini direncanakan pendapatan per bulannya. Satu jasa pengangkutan ada satu bulan itu dia bisa satu hari bisa 3 trip antar sekali 3 kali antar, ya, pengantaran. Jadi sekali satu bulan itu dianggaplah 25 hari kerja, gitu ya. Pada umumnya 25 hari kerja. Baru satu harga trip sekali pengantaran itu 350.000. Itulah rencananya. Baru di total lah. Ternyata rencana pendapatan per bulan dengan kondisi satu hari bisa 3 kali trip dengan 25 hari kerja itu sudah menghasilkan total hasil pengangkutan 26.250.000. Itulah rencananya. Setelah dikalkulasi lagi, ini kita melihat untung atau rugi, ya, usaha ini layak atau tidak layak. Masuklah dia ke laporan laba rugi. Kita lihat rencana pendapatan bulan itu 26.250.000. Ternyata dikurangi lah untuk seluruh biaya operasional, termasuk modal kerja dengan biaya-biaya operasional. Nanti kita belajar biaya operasional itu apa aja. Senilai 9.855.292.000. Berdasarkan analisa ini, BUMDes beruntung, ya. Ternyata pendapatan itu bisa menutupi biaya operasional dan ada untungnya. Jadi inilah perencanaan setiap bulannya dan harus ada setiap setahun. Ini yang saya udah buatkan juga.
Ya, inilah rencana. Jadi kalau berdasarkan rencana ini, gitu ya, setahun, ini juga sebagai alat untuk evaluasi. Kenapa? Seandainya di bulan 1, di bulan 2 sampai bulan 3 nggak capai target, itulah supaya dibuatkanlah rapat-rapat di masing-masing BUMDes, evaluasi lah. Kenapa kita nggak capai target? Di mana masalahnya? Di mana kendalanya? Gitu ya, diundanglah pemerintah desa, pengawasnya semua, supaya bisa mengambil keputusan apa yang mau kita lakukan ke depannya supaya kita bisa melakukan perbaikan. Ini juga tujuannya itu, untuk mengevaluasi. Nah, selain itu, dari pendapatan yang didapat, dikeluarkan biaya operasional. Memang kalau secara aturan, untuk penggunaan biaya operasional, ya ini harus kita garis bawahi, untuk penggunaan biaya operasional itu sudah ditentukan besarannya di masing-masing anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di setiap BUMDes. Kalau sesuai dengan aturannya 75% maksimal, tapi kembali ke hasil musyawarah ditentukan berapa. Nah, kalau ini dari yang kita contohkan ini 60% biaya operasionalnya. Setelah itu dia ada keuntungan. Ya, cara menghitungnya biaya operasional dibagi pendapatan kalilah 100 persentasenya ya, itu dapat 60%. Jadi kalau setiap bulan pengurus sudah tahu ini berapa besar yang bisa digunakan. Kalau sudah ada ini, ya kan? Dan dia pun harus kerja keras, targetnya harus tercapai, baru dia bisa pakai biaya operasional, gitu ya. Baru di sini adalah SHU atau sisa hasil usaha atau laba bersih. Inilah yang diatur sudah di Perbup, dibagi-bagi kemana-mana ya. Itu kan juga berada ya di masing-masing pengurus sudah tahu. Nanti kita juga bisa belajar sesuai dengan hasil ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi inilah yang pertama harus kita lakukan di tahun 2020 sebagai perbaikannya. Gitu ya, sebagai tindak lanjut dari GST kita hari ini. Ada analisa usaha. Berarti kalau analisa usaha dikaji sudah nggak bisa membuat keuntungan, berarti ya kembali seperti yang tadi disampaikan dari Bapak Inspektorat kan, kita mau bawa kemana, mau diganti kah atau mau dibekukan atau bagaimana. Jadi ini dulu nanti setelah kita kembali ke masing-masing desa kita, baru ada namanya rencana pendapatan. Kalau rencana pendapatan yang analisa pertama yang digambarkan itu bisa menjadi gambaran selama setahun itu. Atau kita bisa prediksikan, contoh di bulan 5 atau bulan 6 ini bakal mau musim tanam, berarti bisa kita tinggikan pendapatannya, gitu kan? Atau di bulan-bulan tertentu bisa direndahkan, silahkan. Itu namanya rencana, ya kan? Kalau nggak dapat target, berarti dievaluasi lagi, gitu ya. Mungkin itu untuk analisa usaha dengan rencana pendapatan. Oke, sedikit mengenai laporan keuangan. Sebelumnya kita juga sudah dari Kabupaten Toba Samosir juga sudah mengirimkan melalui surat yang ditandatangani oleh Bapak Sekda mengenai laporan operasional BUMDes tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Kabir, gitu ya. Laporan BUMDes ini kita juga sudah bagikan mengenai mekanisme untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban. Itu sudah kita bagikan semua formatnya. Ada 5 buku yang dibendahara sampai saat ini yang sudah kita bagikan. Ada BKU, buku bank, daftar inventaris, laporan laba rugi dengan neraca. Yang mungkin dari tambahan tadi adalah buku pajak. Kebetulan memang buku pajak Pak, kita kan waktu itu koordinasi dengan perpajakan, karena kita BUMDes itu ada usaha, yang dipajak itu adalah penghasilannya. Iya, bukan belanja seperti pemerintah desa. Belanja meja dia dipajak gitu ya, tapi karena BUMDes adalah usaha, yang dipajaknya itu adalah hasil usahanya. Jadi kalau nggak rugi, ya minimal dia melaporkan bahwa NPWP BUMDes itu aktif gitu. Kalaupun tidak ada hasilnya, kalau untung berapa keuntungannya, dia memang ada batasan aturannya. Kalau hasil penghasilannya berapa puluh juta, baru dia dikenakan pajak. Nah itu dia ya. Sampai di sana, ini kita ada contoh soal. Ya, tapi sebelumnya ini kan sekarang posisi buku di tangan bendahara, pembukuan di tangan bendahara. Sementara kita ada pengelola, si manajer. Contoh di perdagangan. Kalau di perdagangan, bentar ya Pak.
Kalau di perdagangan kita ada yang namanya buku laporan stok, baru laporan hasil harian, laporan penjualan harian. Dari situlah sumbernya, baru si bendahara bisa membukukan semua transaksi di BUMDesnya. Kalau dia berbidang jasa, hasilnya atau iuran per bulannya yang dikutip dari masing-masing peminjam, ya. Kalau yang berupa barang, dia harus ada yang namanya laporan stok atau stok name, itu dia. Ya, baru kita membukukan ke 5 buku di bendahara. 5 buku di bendahara ini 30 unit usahanya, dia hanya 1 BKU-nya. Tapi kalau di manajer 3 unit usaha, 3 bukunya, ya. 3 buku kayak tadi di Lumendoro kan, Lumendoro dia udah 4 ya Bu, 4 unit usaha, berarti 4 lah pembukuan si manajer. Tapi kalau ke bendahara sudah jadi satu pembukuannya, gitu ya. Ya, oke, baiklah kita langsung aja Mbak, kami ke prakteknya. Tadi udah saya bagikan mengenai soft copy pembukuannya. Itu pembukuannya ada di bendahara ya. Kalau catatan untuk yang si manajer kan kita biasa sudah share juga, itu mengenai dipisahkan. Kalau yang pupuk dipisahkan modal dengan laba, ya udah ya. Yang di sini rata-rata udah pernah kita fasilitasi BUMDesnya mengenai pembukuannya. Jadi kalau yang dia berupa barang harus ada dia harga modal dengan laba, gitu Pak. Baru kalau yang jasa dia daftar si peminjam atau yang setoran, gitu ya. Oke, kita akan lanjut ya. Terus kalau misalnya punya penghasilan per tahun itu berapa penghasilan itu hitungannya gitu? Oke, kalau penghasilan 50 juta sampai 100 juta setahun 5%, 100 juta sampai ke atas itu 15%. Ya. 50 juta sampai 100 juta setahun dia kena 5%, tapi 100 juta ke atas dia kena 15% upah pajak penghasilan. 20 juta 50 sampai 20 juta 100 nggak kena. Kalau di bawah 50 nggak kena. Iya. Hah? Ya, tapi tetap NPWP itu harus dilaporkan, ya. Tetap NPWP itu harus dilaporkan, gitu ya. Udah? Sampai sini ada lagi yang mau bertanya? Udah jelas ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal. Tapi sebelum kita lanjut kita ke contoh soal, kita masuk dulu pengenalan ke masing-masing pembukuannya. Mungkin ini udah ada nih, udah tahu nih kita semua bentuk BKU kayak mana, buku bank kayak mana. Cuma cara pengisiannya dengan masing-masing letakkan di akun-akunnya ya, masing-masing transaksinya supaya pas di tempat akun-akunnya.